Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih semangat walaupun belajar dari rumah. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini masih sama dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi kompetensi masih sama, tujuan pembelajaran pun masih sama. Jika minggu lalu Bu Guru menjelaskan definisi hari akhir, iman kepada hari akhir, periode sebelum hari akhir, maka hari ini Guru akan menjelaskan periode setelah hari akhir, perilaku beriman kepada hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Periode setelah hari akhir. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui manusia setelah peristiwa hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia yang telah meninggal dunia. Pada hari itu, manusia akan menghadapi pengadilan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman akan menjadi putih wajahnya, sedangkan orang kafir akan menghitam wajahnya. Anak-anak, pada hari kebangkitan ini, siapakah orang yang pertama bangkit dari kuburnya? Anak-anak tahu? Ya. Yang pertama bangkit dari kubur adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bahkan dalam sebuah hadis, nanti Muhammad bangkit dari kubur seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Jadi Muhammad bangun dengan pertama dia kucek-kucek mata beliau dulu, mengibaskan debu yang ada di tubuhnya. Kemudian Yaumul Hasir. Yaumul Hasir atau hari berkumpul. Setelah dibangkitkan, manusia akan berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Diceritakan keadaannya sangat panas karena matahari sangat terik dengan jarak 1 mil. Di padang mahsyar, manusia akan ketakutan. Mereka saling meminta tolong satu sama lain, namun tidak ada yang mungkin menolong. Satu-satunya pertolongan hanya bisa diberikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya. Makanya anak-anak, mari kita sama-sama memperbanyak membaca salawat sehingga kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yaumul Hisab, yaitu hari
dihitungnya amal perbuatan manusia selama di dunia. Orang yang menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanannya, mereka itulah yang beruntung. Adapun yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri atau dari arah punggungnya, mereka itulah orang yang celaka. Disinilah kita harus memperbanyak kejujuran kita di masa hidup. Jangan banyak berbohong, karena ada malaikat di kanan kiri kita yang akan membuat catatan amal kita. Catatan amal yang baik, catatan amal yang buruk. Kemudian yang keempat, yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan. Setelah menerima catatan amal, manusia akan membaca isi dari catatan amalnya. Saat itu, manusia tidak bisa mengelak karena pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti pengadilan di dunia. Ketika itu, lisan akan dikunci, tangan, kaki, kulit, bahkan bumi pun menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kemudian amalan manusia akan ditimbang. Ingat anak-anak, ya, semua menjadi saksi atas perbuatan kita. Ketika disuruh sekolah, orang tuanya sudah memberi bekal, anak-anak membolos. Itu siapa yang menjadi saksi? Laki salah satunya. Nanti dia akan bercerita, saya selalu mengajak dia ke tempat bolosnya. Ketika menjadi saksi yang baik, bumi pun bisa. Ketika kita sholat wajib, kemudian kita tambah dengan sholat sunnah, kita bisa bergeser satu langkah. Bumi tempat kita sujud itu bisa menjadi saksi, dan ini akan menambah timbangan amal baik kita, anak-anak. Itu ketika kita sholat wajib, selesai sholat wajib, geser ke kanan untuk sholat sunnahnya. Nanti bumi ini akan menjadi saksi anak-anak, ya, bahwa dia pernah dipakai sholat. Oke. Selanjutnya yang kelima, Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tuntas perhitungan di padang mahsyar, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuju ke telaga milik masing-masing nabi yang mereka ikuti. Haud adalah telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan aromanya lebih harum dari kasturi. Air tersebut terhubung dengan sungai Kautsar yang berada di surga. Jumlah gayungnya laksana bintang-bintang di langit. Dan siapapun yang meminum airnya, ia tidak akan haus selamanya. Masya Allah, ya. Semoga kita bisa menikmati itu. Jadi, suatu saat nanti, setelah kita mengikuti fase-fase ini, kita sebagai umat dari Nabi Muhammad, ya, akan mendatangi tempat ini.
Semoga ya nak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya adalah jembatan di atas neraka, yaitu sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Allah Azza wa Jalla membentangkan sirat dalam kondisi yang gelap gulita. Manusia melintas di atas sirat sesuai cahaya yang diberikan kepadanya. Sirat lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bisa dibayangkan anak-anak, ibarat para model yang berjalan di atas panggung. Ketika orang itu amal ibadahnya banyak, mungkin dia akan lenggak-lenggok dengan santainya berjalan di atas sirat. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki amal ibadah, amal soleh, hati-hati, bisa saja baru melangkah sudah terjatuh. Ya. Jadi sirat lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan janji yang paling menggembirakan dan ancaman yang paling mengerikan. Pada Yaumul Jaza inilah manusia yang banyak kebaikannya akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Ya. Semoga kita termasuk ya anak-anak, amin. Seorang muslim yang masih banyak dosanya akan dibersihkan terlebih dahulu dalam neraka dan akan diangkat darinya sesuai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kafir akan tinggal selamanya di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Jadi ibarat di sini janji Allah, semua orang yang beriman akan masuk surga. Tentunya kan ada pembagian manusia, ada pembagian kaum mukmin yang paling banyak amal baiknya, ada yang seimbang amal baiknya, dan ada yang paling sedikit amal baiknya. Yang paling banyak amal baiknya langsung lolos di sirat masuk surga. Yang tengah-tengah ini seimbang antara amal baik dan amal buruknya. Nah, ini yang dibersihkan dulu di neraka. Ibarat kita masuk mesin cuci mungkin ya, di laundry dulu, dibersihkan dulu. Kalau masih ada dosa-dosanya, masih ada noda-nodanya, cukup dikasih deterjen, diputar, dikeringkan, dijemur, disetrika. Yang paling banyak nodanya, nak. Yang paling banyak nodanya ini biasanya direndam dulu. Sehari direndam, kemudian diputar, dibilas, keringkan, dijemur, disetrika. Atau dibilas masih kelihatan nodanya, direndam lagi. Ya. Direndam lagi. Kemudian dibilas, dibilas masih kelihatan. Bila perlu direndam air hangat biar nodanya betul-betul bersih. Setelah itu dikasih deterjen, karena sudah sering direndam berlama-lama, dikasih pewangi, diputar, dipiras, dikeringkan, dijemur, disetrika. Jadi prosesnya mungkin lebih banyak kalau yang nodanya lebih banyak. Itu gambarannya, tapi jangan disamakan ya anak-anak, karena perbedaan waktu di akhirat dengan di bumi ini sangat jauh berbeda. Nah,
itulah tahapan-tahapan atau fase-fase yang akan kita lalui setelah hari kiamat. Berikut yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Orang dikatakan beriman ketika terdapat keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan melalui perbuatan. Sekali lagi, orang dikatakan beriman ketika terdapat keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan melalui perbuatan. Ketiga unsur tersebut harus ada agar iman yang dimiliki menjadi sempurna. Jadi ketiganya diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Ya. Jadi ketiga unsur tersebut harus ada agar iman yang dimiliki menjadi sempurna. Begitu juga dengan keimanan kepada hari akhir. Tidak hanya diyakini dan diucapkan melalui lisan, tetapi juga diaplikasikan melalui perbuatan. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir di antaranya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah disuruh, ada kewajiban kita. Ada yang sunnah, itu perintah yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan kebaikan. Larangannya banyak, dilarang mencuri, dilarang durhaka, dilarang berbohong, dan masih banyak yang lain. Bersikap jujur dalam berniat, berkata, dan berbuat. Jujur ini ada kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Ya, kalau kita iman, pasti kita mau bersikap jujur. Dan jujur itu harus dimulai dari niat, berkata, dan ketika berbuat. 3. Sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Sikap dan perbuatan harus lebih bertanggung jawab, penuh perhitungan. Kemudian bersikap adil, ya, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Kemudian yang kelima, selalu bersegera dalam kebaikan. Ini Bu Guru ingatkan anak-anak, ketika memiliki niat baik maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Berikutnya disiplin dalam beribadah kepada Allah, terutama sholat. Ketika sholat kita sudah disiplin, insya Allah yang lain akan mengikuti disiplinnya. 7. Semakin giat belajar, khususnya mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu agama itu anak-anak jangan dianggap remeh, karena ilmu agama akan membimbing kamu dunia dan akhiratmu. Itu pesan Bu Guru. 8. Perilaku baik kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Lebih utamanya lagi kepada ibu, tetangga, lingkungan, alam di sekeliling kita. Harus tetap berperilaku baik. Kemudian mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Ya, baca Al-Quran.
Satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Ya. Apalagi ditambah dengan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada di dalam Al-Quran. Amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita laksanakan sunnahnya, itu akan mendatangkan kebaikan atau pahala anak-anak. Jadi tidak akan pernah rugi kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW. Tapi ketika kalian mengidolakan artis, Allahu a'lam, guru tidak tahu apa yang akan terjadi. Berikutnya menjauhi segala macam syirik dan larangannya. Berhati-hati dalam bertindak, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan. Ya, ini perilaku yang mencerminkan iman kepada hari. Berikutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama mendorong seseorang untuk selalu berusaha mempersiapkan bekal akhirat dengan banyak beramal soleh dan beribadah. Dua, mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketiga, menyadarkan diri kita bahwa segala sesuatu di muka bumi bersifat fana, bersifat sementara. Dan keempat, mendorong manusia untuk senantiasa berhati-hati, waspada, dan tidak memperturutkan hawa nafsu, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, hikmah iman ini juga merupakan kaitannya antara berperilaku jujur, tanggung jawab, ya, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Itu kaitan antara hikmah iman kepada hari. Jadi itu yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Dan akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.